Ini nih, aku nggak bakal kalah nih di sini. Intinya kita disuruh nyari permen. Dan ya kita nggak boleh ketahuan. Oke, siap-siap. Di sini ada lantern dan aku coba deh ke sini. Oh, ada lemari. Ada item kah? Enggak, ternyata ini bukan. Oke. Ini buat ngumpet ternyata. Ada step sih. Ada step. Oke. Ini kayaknya monsternya deh. Nggak, bukan kayaknya lagi. Ngapain aku berpikir kayak gitu, bro? What are you doing? Oke, ini suaranya apa nih? Bro. What? No way, bro. Apa ini? Stepnya dekat lagi. Kesana kemana ya? Asli aku nggak bakal hafal lagi, mana daya ingatku jelek banget. Oke. Kita ambil dulu nggak sih ini? Aman-aman. Oh, ini nih. Dia ternyata yang ngincar. Oke, ini aku harus beradaptasi bentar. Kuncinya aku pakai di sini kali ya? Oh enggak. Oke, ini kenapa aku nge-glitch gini? Ngapain ngumpet lagi? Oke. Aku abis ngapain tadi? Ada mata. Alah. Ya, telat. Oke, di tangga kayak gini ada nggak item? Nggak ada sih. Aku masih kaku banget. Oh my god. Di vas bunga nggak ada juga. Oke. Kurang lebih di sini aku pun beradaptasi dengan game ini, dan ya aku mencoba berinteraksi dengan banyak hal dan mati berapa puluh juta kali di sini. Dan secara perlahan aku pun mempelajari sesuatu. Di sini aku harus ngumpet, tetapi aku harus lari sangat jauh untuk ngumpet. Lalu, di sini ada lilin, dan lilin ini untuk lanternku bila lanternku sudah mau habis. Dan di sini ada bandage yang dimana aku bisa gunakan ketika aku terluka. Secara singkat, ketika aku diam, akan ada kelelawar yang datang untuk menyerangku. Jadi lampu ini bisa untuk melindungiku. Tetapi di sini fatal sekali. Alamak, aku baru tahu di sini ada, ya ampun, ada ruangan ke bawah ternyata. Pada titik ini aku terus mencoba dan mati beberapa kali hingga aku mempelajari sesuatu. Asem dia cepu. Kenapa aku bilang basement merupakan tempat yang berbahaya? Karena di sini sangat fatal. Karena aku baru tahu dan pastinya aku sering mati di basement ini. Dan ya, dari banyaknya kematian, tapi ada kematian yang paling buruk di sini. Kematian ini di saat ada patung ini dan aku kena jump scare, lalu kena jump scare double di sini. Kurang asem banget. Dan di running yang ini aku sudah cukup bagus. Di sini sisa 2 permen lagi dan aku dikejar di bawah basement ini. Aku pun melarikan diriku untuk ke atas. Dan aku bersembunyi di sebuah locker. Untung sekali aku tidak ketahuan di sini. Aku pun menunggu dan menunggu hingga monster itu pergi. Dengan kunci ini aku pun menuju ke lantai atas. Dan di lantai atas seingatku ada kunci silver atau kunci aqua ini yang bisa membuka pintu tersebut. Dan ya, benar saja di sini ada pintu itu. Aku pun masuk dan berharap ada kedua permen. Tapi nyatanya aku hanya mendapatkan 1 permen di sini. Ada peralatan night vision yang bisa aku pakai di sini. Dan aku masih mencari apakah ada permen, tapi nyatanya tidak. Dan ada monster di sini. Aku pun berlari dan berlari di sini. Setelah beberapa saat, aku pun bebas dari monster itu. Aku pun menuju ke tempat persembunyianku, tepat di dekat basement. Ketika keadaan sudah aman, aku pun memasukkan permen ini. Dan di sini ada lockpick. Aku pun memutuskan untuk mencari cara. Dan ya, aku mencoba dan masuk ke ruangan yang telah aku buka dengan kunci, bukan dengan lockpick. Aku tidak menyangka monster ini bisa masuk ke ruangan ini. Dan ya, sedikit lagi padahal aku mendapatkan 1 permen dan aku mati terus. Di sini aku pun di posisi yang cukup tidak enak. Aku di jump scare dan di sini ada mata. Aku tidak mengerti kenapa mata ini ada di sini, tapi logikaku berbicara kalau monster ini bisa membawa entity itu ke diriku. Setelah menyadari itu, aku pun mati. Dan banyak sekali kematianku dan aku terus mencoba dan terus mencoba lagi hingga benar-benar aku sampai lelah di sini. Di sini aku sudah memiliki 4 permen, tetapi sayangnya aku telat untuk bersembunyi.
dan akhirnya di running terakhir. Oke, di sini adalah Munasa dari masa depan yang berbicara. Dan ya, Munasa di saat itu adalah Munasa yang bermain game itu. Jadi di sini aku mengambil item pertamaku. Aku tahu tempatnya di ujung sini. Karena udah main berkali-kali dan kalah berkali-kali. Sorry, ada anak kecil di depan tadi yang teriak. Dan ya, aku langsung saja aku mendapatkan green key di sini. Dan aku langsung buka. Hoki banget, di sini ada kunci pertamaku dan ada lilin untuk mengisi lanternku bila habis. Jadi kurang lebih di sini aku terus keliling melihat pintu sekitar mana yang dikunci dan mana yang tidak dikunci. Jadi kalau ada yang dikunci aku bisa noted. Dan di sini aku mendengar monster itu sudah dekat, dan ya aku merasa monster itu ada di belakangku, dan benar aja ada di belakang. Jadi aku pun lari ke arah basement, tapi sayangnya di sini lemarinya hampir aja aku miss gitu. Untung aja berjalan lancar sampai sini. Aku pun ngumpet di sini. Kurang lebih aku pun lanjut explore, dan sebelum mengeksplor aku pun masukin dulu permennya. Dan ya, kurang lebih di sini aku mau ke bawah dulu, tapi di sini ada monsternya. Jadi kurang lebih di sini aku pancing dulu monsternya ke atas sini, dan di lemari ini aku bersembunyi. Jadi otomatis monsternya itu bakal rotasi di atas saja, dan aku bisa explore di basementnya. Kita harus nunggu dulu sih, tunggu sebentar ya. Oke, di sini tuh kalau glitch gini ada mata, tapi aku nggak tahu matanya itu ada di mana. Dan ya, aku tetap pede aja sih, karena aku tahu di sini kalau monster yang muncul dari sisi kanan, aku tinggal ke kiri dan lurus. Dan di samping tadi ada kunci berwarna biru, lebih tepatnya pintu yang berwarna biru. Jadi aku main aman di sini. Di sini aku akhirnya sudah merasa aman dan aku pun keluar. Lalu aku pun mencari segala hal yang bisa aku cari di bawah. Jadi aku mulai jalan-jalan ke bawah. Jadi itu ada monster yang nyonya gitu yang akan teriak ketika kita mendekat. Jadi ya kurang lebih aku harus berhati-hati di sini. Dan ada permen di sini, aku hoki banget di sini sumpah. Jadi aku ngambil timing, melihat sekitar dan ngisi fuelku karena sayang aja gitu ketika udah di segitu aku biasanya kayak nggak peduli gitu, tapi di sini aku isi biar aman gitu. Dan di situ tadi ada nyonya itu, jadi aku nggak bakal ke situ. Di sini aku mengambil jalan memutar, aku langsung aja ke atas. Aku niatnya di sini untuk menaruh permennya dulu. Baru abis itu aku mengeksplor lagi. Oh enggak deh, ternyata di sini aku berniat untuk membuka kunci dulu. Dan iya, atau aku ngelur monsternya, aku juga lupa sebenarnya. Tapi di sini aku benar-benar main super aman. Aku benar-benar ngambil lemari yang terjauh, aku ngambil locker yang terjauh agar aku aman. Nah, ini dia monsternya sudah begini. Jadi aku harus main sabar dulu. Oke, di sini tuh hampir aja aku mati. Aku berhasil ngedodge, untung aja. Kadang aku kayak gagal gitu dan ngerasa hitboxnya kecil gitu. Hitboxnya gede. Tapi kali ini aku bisa ngedodge. Dan udah beberapa game aku coba dan ternyata berhasil. Kadang enggak sih. Jadi ya aku kabur ke bawah. Dan di sini yang kuharapkan kalau aku pancing ke sini monsternya, aku bisa nge-explore di atas. Tapi aku udah nge-explore di atas sebelumnya. Jadi kurang lebih aku main super aman di sini. Aku naruh permen gak ya? Enggak. Oke, di sini aku balik lagi. Ternyata diriku lupa. Oke. Jadi ketika aku udah naruh permennya, kayaknya aku nyoba untuk ngebuka suatu pintu deh di sini yang aku lihat gitu. Ada item apa ini? Oh, ada kunci biru kalau nggak salah tadi tuh. Ada mata di sini dan ternyata ada kunci silver di sini yang nggak aku lihat. Oke, di sini ada permen lagi dan ada permen lagi. Hasilnya ini 4. Aku bisa mendapatkan 4 di sini. Jadi aku ngambil jalan aman, aku lure dulu monsternya. Ini ku lure pastinya ke tempat biasa yaitu ke locker di basement. Jadi kurang lebih aku bisa main aman di sini. Dan terkadang kalau nggak aku tunggu gitu, monsternya itu bisa kayak langsung tiba-tiba di depanku gitu loh. Jadi dia telat ngejarnya. Dan ya, ini ada kelelawar, jadi aku gagalin dulu. Oke. Dari suaranya aman. Jadi aku bingung aku ngapain di sini. Aku tapi mau naruh permennya dulu, kurang lebih.
karena ada satu permen lagi di atas, jadi kurang lebih aku harus ngelur monsternya dulu nih, ngelur ke bawah. Jadi aku harus ngelur dulu monsternya ke bawah biar aku dapat satu permen lagi nih yang dari atas. Sisanya tinggal pintu yang berwarna biru, yang di rantai biru, tinggal aku buka nantinya. Oke, di sini aku lagi ngelur, dan ya harusnya monsternya ini akan rotasi ke bawah. Oke, setelah aman aku pun langsung naik ke atas di sini. Aku pun inget banget kuncinya itu ada di sekitar sini gitu, yang tadi di corner tadi. Tapi diriku yang di sini kayaknya lupa deh. Oke, ini matanya kadang nggak bisa di-hit gitu, tapi untungnya bisa. Oh enggak, aku mau ngambil permen dulu ya ternyata. Iya, aku ngambil permen dulu dan aku taruh, baru aku ngebuka pintu yang biru ini nih. Iya, aku ingat banget ada kunci di samping corner. Jadi aku sekalian ngambil kunci itu. Nah, setelah aku ambil, aku akan naruh permennya dulu. Dan aku sangat yakin di sini kayak running terhoki, karena aku pikir kuncinya itu ada di pintu yang berwarna biru ini, dan udah ada kuncinya di tanganku. Dan aku yakin banget di sini kayak di pintu yang biru ini akan ada kuncinya gitu, candy-nya. Dan ya aku udah megang kuncinya, jadi aku lure dulu monsternya ke bawah. Lagi-lagi dengan rotasi seperti ini, tapi ini worth it banget ya bagiku sih. Setelah aman aku pun langsung keluar, dan di sini pun aku pun langsung OTW lagi untuk ngambil candy yang ada di pintu biru. Dan di sini aku muter-muter, aku cari, aku bener-bener cari di mana pintunya, dan ada kayak CCTV mata gitu, tapi aku nggak ngeh itu di mana gitu. Aku rasa di ruangan situ, tapi aku nggak peduli dan aku cari. Dan akhirnya aku ketemu. Di sini aku kayak pede banget akan ketemu, tapi sayangnya aku nggak nemu. Di sini ada bandage dan juga night vision. Dan ya sayang banget ini rasanya. Itu ada tukang apaan aku juga nggak tahu. Tapi di sini aku pun kebingungan, dan satu-satu otak yang kupikirin itu cuma lockpick. Oke, di sini aku masih lanjut lagi, dan ya aku masih nunggu. Aku benar-benar bingung di sini itu kuncinya di mana. Satu-satunya jalan kurasa cuma lockpick, dan aku ngeliat video gitu di YouTube kayak lockpick itu dipakai buat di pintu-pintu barirnya gitu. Jadi kurang lebih di sini aku mau nyari lockpick dulu di bawah. Tapi sebelum itu aku lure dulu agar monsternya rotasi di atas. Jadi aku ngumpetnya kurang lebih di sini. Nah, dia kan otomatis ke kanan. Jadi kurang lebih aku nggak bakal greedy untuk ngambil langkah ke bawah. Aku sabar dulu. Ketika sudah sepi, aku pun langsung jalan ke bawah. Dan di bawah sini itu aku jujur aja takut karena ada nyonya yang teriak-teriak gitu. Dan ya, di sini aku benar-benar fokus banget dan nggak mau mati. Karena ya, serius sudah beberapa jam aku mati coy di running kali ini. Di sini ada mata, langsung aku pukul. Kurang lebih di sini aku masih terus nyari explore dan ya masih belum ketemu juga nih lockpicknya. Dan akhirnya aku mau nemukan lockpicknya, dan dari video YouTube yang aku bilang tadi ada kayak di barir gitu, kunci di barir. Jadi kayak di barricade gini aku spam klik aja udah, di laci aku spam klik aja udah. Aku pikir kayak ada di situ gitu. Dan beneran ini semua ruangan aku coba cari sebisaku dan seamanku gitu. Kurang lebih di sini aku masih main aman karena aku ngedenger suara monsternya itu deket banget, jadi aku nggak mau ngambil resiko banget di sini. Aku masih main cukup aman karena ya aku nggak mau bener-bener mati di sini. Jadi kurang lebih di basement itu cukup sulit karena kadang jalannya itu jujur ngebingungin diriku sih, karena ya agak ngecelah-celah gitu loh. Dia nggak muter sesimpel kayak lantai atas, tapi dia tetap muter, tapi ada celah-celah gitu. Di sini planningku adalah ke atas, dan di seluruh lantai atas aku cari. Dan di sini ada kayak CCTV mata gitu, tapi aku takut, langsung aja aku balik dulu ke lemari. Karena kalau aku baca di Wikipedia-nya sendiri, lebih dari 7 detik kita stay kelihatan oleh mata itu, jadi monsternya bakal ngecek. Jadi aku nggak ngambil resiko gitu loh. Sorry, itu ada tukang bakso, jadi
Jadi kurang lebih di sini aku masih lanjut untuk ke atas. Aku cari dulu nih sebelumnya matanya. Oke, nemu di sini dan aku hancurin. Nah, di sini itu nggak bisa dibuka, nyebelin banget. Jadi ya aku harus nyari pintu lain lagi. Ini benar-benar seluruh pintu aku harus cek dulu di bagian atas, dan iya ini benar-benar cukup makan waktu. Jadi mana ada monsternya, dan lagi-lagi ini aku lur ke bawah dulu biar aman. Di sini aku masih menunggu dan monsternya deket, jadi aku nggak ngambil resiko untuk keluar. Oh enggak, aku keluar, aku hebat sekali. Nggak, ini ngapain diriku di masa itu. Tapi di sini aku kayak udah tahu monsternya itu ke bawah, jadi aku explore di atas. Dan di sini lagi-lagi ada kayak CCTV mata gitu. Ini nyebelin banget sih. Aku masih nyari dan mencari, dan untung aja di sini ada fuel karena lanternku udah mau habis. Kalau habis ini malah petaka banget, aku bisa dihit sama kelelawar soalnya. Dan ya, di ruangan atas ini udah kayak hampir seluruh pintu gitu aku cek dan nggak nemu, sumpah. Di sini kayak aku udah kayak putus harapan gitu, tapi aku kayak mikir, aku kan orangnya lupaan, jadi kurasa aku ngelewatin sesuatu gitu. Jadi kupikir kayak lockpick ini nih emang udah kayak jalan terakhirnya. Di setiap running yang udah 4 candy gini, kadang aku kayak lagi-lagi kehilangan satu candy, kayak nggak tahu candynya di mana gitu. Dan di sini ada monster, gampang aja aku tinggal ngumpet di sini. Jadi kalau kalian main game ini harus ngambil lemari terjauh, super jauh, karena monsternya yang kali ini udah sensitif. Kalau yang dulu itu nggak begitu sensitif sih gitu. Walaupun ini kayak udah lama banget dan dulu aku cuma tahu doang, nggak main gitu loh. Cuma tahu, sekedar tahu doang, dan aku ngeliat video orang kayak monsternya nggak begitu agresif gitu. Kalian jalan aja masih bisa lari gitu dari dia. Tapi yang kali ini monsternya benar-benar ngebut banget sih. Di sini aku kayak ngerasa aman, jadi aku gambling lah. Aku kayak udahlah, aku nggak tahu lagi kemana lagi gitu. Jadi kurang lebih di sini aku ke bawah dan aku mencari. Benar-benar pintu ku klikin aja semuanya. Jadi semakin kita lama mainnya, semakin banyak matanya gitu loh, dan cukup nyebelin banget. Di sini aku cross check semuanya, aku tekenin aja semuanya. Bener-bener aku cek-cekin, kayak aku, aduh ini aku salah di mana gini. Di pintu paling ujung celah ini aku pikir. Dan ternyata enggak juga bro. Lockpick ini gunanya buat apa gitu. Di sini aku kayak terus cari dan cari, bener-bener boring banget sih. Jadi aku kayak asal-asal klik aja gitu. Kayak mana yang kulewatin gitu. Dan pada akhirnya pintu ini yang nggak dibarikade ternyata jawabannya, dan aku menemukan permen terakhir. Tapi sayangnya ketika aku nemu permen ini, monsternya itu deket dan aku tahu persis langkah kakinya, kedengeran soalnya. Tapi di sini kayak untung aja aku kayak main super aman banget. Dan ya di sini itu tricky banget. Aku bisa lari, tapi aku kadang salah lari gitu di sini. Jadi ya setelah berkali-kali main aku pun terbiasa gitu. Di sini aku nge-trigger nyonya itu dulu biar tahu monsternya dari sisi kanan atau kiri. Dan ketika aku udah tahu dari sisi kiri, aku langsung aja kabur ke sisi kanan. Dan ya ini kaburnya itu unik banget, jalannya tuh kayak nggak muter dan banyak lekukannya, kayak seolah ilusi gitu. Jadi untung aja aku bisa lari, dan alhasil aku naik ke lantai 2. Di sini hatiku udah senang banget karena ini adalah permen terakhir dan akhirnya aku bisa escape dari rumah ini. Let's go. Tapi aku dikejar, untung aja aman. Iya, bagiku ini cukup sulit, at least untukku. Dan ya, terima kasih telah menonton.